tidak henti-hentinya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat Allah. Kita semua diberikan kesehatan, sehat lahir maupun batin, sehingga kita semua dapat menjalankan ibadah sholat subuh pada pagi hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang sama ketahui bersama bahwa saat ini Masjid Al-Kahfi sedang beberapa waktu berbenah sedikit. Jalan di depan kita coba perbaiki, kita perlebar. Prinsipnya saya itu pengen akses ke masjid itu seluas mungkin, senyaman mungkin. Jadi orang mau datang ke masjid itu dengan nyaman, dengan enak, jalannya lega, tidak ada hambatan. Kalaupun sudah kita siapkan jalan yang senyaman mungkin, misalnya ada warga yang tetap tidak mau ke masjid, yaitu sudah tanggung jawab masing-masing. Nah, sudah nafsi-nafsi. Tapi kita sudah berusaha agar akses ke masjid senyaman mungkin. Kemudian nanti di halaman masjid kita yang kita cintai ini sedang kita perbaiki beberapa tempat, ada naik turun sehingga kalau hujan itu ada tergenang air, coba kita ratakan, kita pasang paving block yang baru biar kelihatan lebih nyaman sama sekali. Jadi kami mohon maaf kalau mungkin selama beberapa hari ini ada sedikit gangguan parkir motor mungkin. Mudah-mudahan nanti segera cepat selesai. Selanjutnya nanti akan kita pagar bata akan kita teruskan sampai ke tembok sana, kecuali nanti ada pintu dari depan masjid kita. Setelah itu ada pengecatan kubah yang kami tunda-tunda dari mulai tahun kemarin karena dananya ya harus sedia cukup lumayan untuk pengecatan kubah. Itu bagian dari pemeliharaan kubah masjid. Insya Allah akan kita laksanakan setelah pelaksanaan Idul Adha di tahun ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Islam ibadah itu ada yang sifatnya harian, sifatnya itu yaumiyan, harian. Kita sholat 5 waktu itu harian. Ada lagi yang sifatnya itu usbu'iyan. Usbu'iyan berarti sifatnya adalah pekanan, mingguan. Contohnya sholat Jumat, nah itu mingguan. Walaupun sifatnya mingguan tetap dilaksanakan secara terus menerus. Nah, kalau jamaah ditanya, kenapa Pak hari ini Jumatan kok enggak sholat ke masjid? Kan sudah minggu kemarin. Enggak bisa Pak, tetap harus terus menerus. Tiap Jumat ya Jumatan ke masjid. Hari ini kenapa Pak enggak sholat subuh? Kan kemarin sudah berturut-turut 3 hari sholat subuh terus. Enggak bisa Pak, tetap harus sholat subuh terus. Yaumiyan. Ada lagi usbu'iyan, pekanan. Ada lagi yang sifatnya itu sanawiyan, dari kata sanah, tahunan. Contohnya ibadah puasa di bulan Ramadan, itu sifatnya tahunan sekali. Ada lagi ibadah sholat Idul Adha, Idul Fitri. Terus yang besok akan kita laksanakan insya Allah yaitu ibadah kurban, sifatnya sanawiyan. Ada lagi ibadah yang sifatnya 1 kali seumur hidup. Apa Pak? Ibadah haji 1 kali seumur hidup. Sebagaimana firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan semata-mata karena Allah 'alan nasi menjadi kewajiban bagi manusia, yaitu apa? Hijjul baiti, haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi barang siapa yang mampu. Kadang ditanya, Pak, itu kan bagi yang mampu, saya masih belum mampu. Jamaah sekalian, kalau kita perhatikan, sesungguhnya ibadah di kita dalam Islam itu semua juga bagi yang mampu Pak. Bagi yang mampu puasa, wajib puasa. Kalau tidak mampu puasa, bisa qadha, bisa fidyah. Sholat itu juga bagi yang mampu. Kalau sudah tidak mampu sholat sama sekali, disolatkan. Betul Pak, semua bagi yang mampu. Nah, itu Pak.
Bahkan jemaah sekalian, orang yang di dalam hadis yang lain kaitan dengan mampu ini, menikah saja juga bagi yang mampu atau kuat. Rasulullah bersabda, manis tato'a minkumul ba'ah fal yata zawwaj. Manis tato'a, bagi siapa saja yang mampu, minkum di antara kalian, al ba'ah. Al ba'ah itu menikah, atau dalam bahasa lain mampu untuk jima, mohon maaf, hubungan suami istri, fal yata zawwaj, maka hendaklah dia segera menikah. Nah, itu bagi yang mampu juga, manis tato'a, sama. Jadi dalam Islam bagi yang mampu. Kemudian ditanya lagi, Bapak kok kenapa kok belum haji, Pak? Pak, saya belum haji karena apa? Dosa saya masih banyak. Kebalik, Pak, kalau dosanya banyak itu sebaiknya justru cepat-cepat haji. Karena apa? Rasulullah bersabda, man hajja falam yarfuth walam yafsuq roja'a kama waladathu ummu. Man hajja, bagi siapa yang haji, falam yarfuth, tidak rofath. Tidak rofath itu tidak berkata yang jorok, walam yafsuq, dan juga dia tidak berbuat fasik, roja, maka dia kembali kama waladathu ummuhu, sebagaimana dia waktu dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa apapun. Mas sekalian, jadi kalau kita merasa belum haji karena pertimbangannya banyak dosa, kebalik, malah mari kita cepet-cepet daftar haji. Nah, saya perhatikan nanti jemaah sekalian, di akhirat insya Allah nanti akan ada KPK akhirat. Nah, nanti harta manusia itu akan dihitung, dihisab Allah. Kamu punya rumah di Adipura, tipe berapa? 36. Luas tanah berapa? Berapa, Pak? 84. Di harga berapa? Berapa kita pesan, Pak? 500 juta. Kenapa kamu kok enggak daftar haji? Kamu punya mobil, mobilnya bekas misalnya, dihitung semua, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihisab, dihitung oleh Allah. Kemudian tanya lagi, kenapa kok belum daftar haji? Pak, saya masih muda. Haji itu kalau sudah tua, itu juga kebalik, Pak, jemaah sekalian. Haji itu ibadah badaniyah yang membutuhkan kekuatan fisik badan, jemaah sekalian. Kalau bapak-bapak perhatikan ketika ibadah haji, dari mulai tanggal 8 Dzulhijjah, kalau jamaah kita biasanya tanggal 9, kalau saya pengen tanggal 8. Tanggal 8 Dzulhijjah ada ibadah namanya hari Tarwiyah, Tanazul, pergi ke Mina dulu, tanggal 8 itu. Nanti baru paginya itu baru bertolak ke Arafah. Itu, Pak, walaupun nanti mobilnya datangnya itu jam 7 pagi, dari mulai jam 1 malam itu sudah disuruh bangun, Pak. Jam 1 malam itu, tidur itu kurang sekali. Jam 1 malam sudah tidur, sholat malam dan sebagainya, nanti baru dijemput pakai bis. Kenapa kok sampai lama nunggunya? Jamaah haji itu jumlahnya jutaan, Pak. Diatur sedemikian rupa agar tidak macet. Itu dari mulai pagi, mungkin jam 12 malam sudah nggak bisa tidur itu. Baru besok pagi jam 7, jam 8 baru dijemput datang ke Arafah. Arafah nanti di situ kegiatan dari mulai ba'da zuhur, ada sholat zuhur, ada khutbah hari Arafah sampai kemudian maghrib, kemudian bertolak ke Musdalifah. Janjinya rencananya itu jam 5 sore, datang mobilnya itu jam 9 malam gitu, Pak, ke Musdalifah. Musdalifah nanti baru capek, tidur di situ, tidurnya di dalam tanah lapang. Ya tetap bisa tidur, tapi biasanya ya tidak bisa nyaman gitu, Pak. Tidur baru bisa mungkin jam 1 malam. Fisik semua. Kalau mau, mohon maaf, mau buang air, antri panjang, kamar mandinya itu jarang sekali. Baru nanti pagi-pagi subuh bangun, bertolak ke Mina lagi. Setelah itu ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, sa'i dan sebagainya. Lempar jumroh Aqobah. Fisik semua itu, Pak. Mana enggak ada kendaraan lagi. Jalan kaki dari Mina ke Masjidil Haram itu jauhnya mungkin sekitar 7 atau 8 kilometer jalan kaki. Nanti setelah tawaf sa'i balik lagi ke Mina lagi, tidak boleh
melebihi waktu maghrib, jalan kaki lagi. Luar biasa. Fisik semua. Jadi kalau bapak-bapak merasa masih muda, sebaiknya cepat-cepat daftar haji. Pak, saya belum daftar haji karena waktu tunggunya lama. Bandung ini sampai berapa Pak? 20 tahun lebih katanya. Pak, ya semakin dinanti-nanti ya semakin tambah lama lagi Pak. Semakin dinanti-nanti bertambah lama lagi nanti. Kita umur sudah 50 tahun. Nah, daftar sekarang 20 tahun lagi baru berangkat. Kalau saya perhatikan ibadah haji kita saat ini itu betul-betul kemungkinan hanya bisa dilakukan 1 kali seumur hidup. Karena sudah berangkat haji, nunggunya bisa 20 tahun, setelah pulang ke Indonesia, mau haji lagi, nunggu 10 tahun dulu di Indonesia. Nah, jadi misalnya saya berangkat 2013 ke sana, pulang 2013, nunggu 10 tahun lagi berarti 2023 baru boleh daftar haji, nunggu lagi 20 tahun lagi. Nah, kemungkinan berat sekali. Kemudian, mengapa kok belum haji juga Pak? Ditanya misalnya, saya sudah niat Pak. Pak, di dalam fikih itu, Imam Syafi'i itu berkata, an-niyah muqaranatun bil fi'li. Nah, niat itu harus disertai dengan tindakan. Niat tapi belum daftar-daftar, belum setor ONH, ongkos naik haji, ya belum terdaftar. Teman-teman sekalian, tolong di rumah yang belum haji, cari kaleng bekas, kongguan, dilubangi atasnya, yang biasa isinya, kemasannya kongguan, isinya ranginang, sekarang dilubangi diisi tabungan. Nah, ini tabung. Tulisi nanti Pak, tabungan haji. Sehari berapa Pak? 500.000, insya Allah cepat Pak. Kalau diisinya sehari 1.000, wah lama itu Pak. 500.000, 100.000 semampunya lah. Nanti kalau sudah mencapai uang berapa Pak? 25 juta, bawa ke bank syariah untuk daftar haji. Insya Allah niat sudah ada, action ada, tawakal pada Allah. Insya Allah dimudahkan. Jamaah sekalian dimudahkan dirahmati Allah. Selanjutnya jamaah sekalian, pada pagi hari ini saya juga akan menyinggung berkaitan dengan masalah kurban. Nah, karena kita itu bagi yang haji ya di tanah suci, bagi Indonesia itu ada syariat yang namanya kurban. Kalau diperhatikan, syariat kurban itu tidak hanya datang dibawa oleh Nabi Muhammad saja ajaran ini, tetapi dari nabi-nabi sebelumnya itu ternyata juga sudah ada syariat kurban. Yang pertama, misalnya syariat kurban untuk anak-anak Nabi Adam, sama sekalian. Anak-anak Nabi Adam juga berkurban. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27 Allah berfirman, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan. Watlu, maka ceritakanlah, maka bacalah alaihim kepada mereka naba abnai Adam, berita atau kisah tentang 2 anak Nabi Adam bil haqqi, dengan sebenarnya, idh qarraba, ketika keduanya itu mendekatkan diri kepada Allah, kurbanan, ya secara sedekat-dekatnya. Bahkan kalau saya perhatikan istilah kurban itu juga diambil dari ayat ini. Nah, di ayat ini anak Adam ada 2, siapa namanya Pak? Qabil dan Habil. Qabil dan Habil, keduanya bertengkar, memperebutkan seorang istri. Kalau kita baca kisahnya itu, karena bertengkar rebutan istri, akhirnya sebelumnya itu disuruh berkorban, mengorbankan yang dia miliki. Nah, kebetulan kedua putra ini memiliki pekerjaan yang berbeda. Kalau Habil itu seorang peternak, kalau Qabil itu seorang petani. Nah, peternak ya punyanya ya kambing mungkin ya, petani ya sayur-sayuran. Nah, keduanya itu berkorban. Kemudian kalau di zaman dulu itu korban itu bukan disembelih Pak, tetapi
yang dikorbankan itu dibawa ke tanah tinggi, kemudian nanti ada petir yang menyambar. Nah, nanti yang terbakar atau hilang itu tandanya diterima Allah. Nah, si Habil ini yang peternak ini mengorbankan kambingnya yang paling bagus, hewan ternaknya yang paling bagus, sedangkan Qabil ini mengorbankan sayur-sayurannya yang sudah busuk, sudah lama, sudah bau, bukan yang terbaik. Rupanya dibawa ke atas tanah tinggi, yang diterima Allah itu korban dari Habil. Itu ceritanya Pak, kalau kita baca beberapa di kisah-kisah dalam sejarah. Bukan seperti saat ini. Nah, dulu korbannya itu al-amtiah. Al-amtiah itu ya harta benda yang dimiliki, yang dominan dimiliki oleh manusia saat itu. Jamaah sekalian, beberapa hal yang penting lagi yang berkaitan dengan masalah kurban, jamaah sekalian. Nabi Ibrahim setelah Adam tadi, ada lagi syariat sebelum Ibrahim, Nabi Musa. Nabi Musa dan umatnya juga ada syariat kurban. Nah, kalau dulu dalam sejarah itu diceritakan, dalam syariat Nabi Musa itu kurbannya itu misalnya bahaim, hewan ternak Pak, dibagi dua. Yang setengah misal jumlahnya 10 ekor, yang 5 ini dikasih tanda kemudian dilepas. Nah, itu tanda kurban Pak. Yang setengah lagi disembelih, malah kalau saya baca kisah itu disembelih terus dibakar. Jadi setengahnya lagi tadi itu dilepas. Kalau hewan ternak dilepas itu sudah tidak boleh dimanfaatkan lagi. Nah, dilepas ke hutan aja sudah berkembang biak dan seterusnya. Tetapi setengahnya baru disembelih. Itu pun dalam sejarah diceritakan tidak dimakan, cuman dibakar saja. Itu syariat umat Nabi Musa. Nah, kalau Nabi Ibrahim tidak lagi. Nabi Ibrahim, kalau bapak-bapak ya supaya yakin sudah hafal semuanya, mulai dari bagaimana Nabi Adam itu, Nabi Ibrahim itu mendapatkan wahyu untuk mengorbankan anaknya yang bernama Ismail. Kemudian ditanya anaknya, bagaimana pendapat engkau? Saya kok bermimpi oleh Allah, dimimpikan Allah. Kalau diperhatikan sama sekalian, pertanyaan di Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail ini di dalam Al-Quran juga direkam dengan cukup baik. Ya bunayya ini ara fil manam anni adzbahuka fandur madza tara. Inni ara fil manam. Ara itu kalau dalam bahasa Arab itu fi'il mudhari. Artinya mimpinya itu dilakukan secara berkali-kali. Jadi Nabi Ibrahim sebelum yakin betul akan menyembelih Nabi Ismail itu mimpi berkali-kali. Beda dengan Nabi Yusuf. Kalau di dalam Al-Quran ro'a itu dalam bentuk fi'il madhi, berarti dia mimpinya cuma sekali. Tapi kalau Nabi Ibrahim, inni ara, sesungguhnya aku berkali-kali bermimpi, memimpikanmu dalam tidurku, bahwa aku menyembelihmu wahai anakku. Nah, itu luar biasa itu Pak. Itu kalau kita hidup di zaman Nabi Ibrahim, belum tentu kita itu mengimani Nabi Ibrahim Pak. Mungkin kita akan protes kepada Allah, Pak bagaimana Allah ini kok melanggar HAM, suruh menyembelih anaknya. Itulah karena iman kita itu tipis. Ada wahyu Allah, dengan Allah kita itu suka ngeyel. Beda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, tingkat keimanan kita itu tidak sedalam itu. Jemaah sekalian, selanjutnya jemaah sekalian, kalau bapak-bapak perhatikan, saya ditanya, apa betul di mana tempatnya menyembelihnya Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail itu? Nah, bapak sekalian, nanti kalau bapak-bapak ibadah haji atau umroh, nanti di Mina lagi tempat ibadah haji itu ada lembah, namanya Jabal Kurban, ada gunung. Nah, di sana itu ada puncaknya, ada tugu warna putih. Kalau bapak-bapak dari Mina menuju ke Musdalifah, kalau umroh ada City Tour, jalan-jalan, nah di sebelah kiri itu ada gunung. Nah, itulah yang diyakini tempat menyembelihnya dulu Ibrahim kepada Nabi Ismail akhirnya diganti dengan seekor kibas atau domba. Jemaah sekalian, kalau di syariat Nabi Muhammad yang disembelih itu hanya 3 jenis hewan saja. Apa Pak? Yang satu, kambing dan sejenisnya, ya ada kambing, ada biri-biri, ada domba. Ada lagi yang kedua, sapi dan semarganya. Apa lagi Pak? Contohnya apa misalnya? Ya kerbau, di kita mungkin jarang Pak korban kerbau. Yang ketiga adalah unta. Memang 3 hewan itu saja yang dikorbankan. Jemaah sekalian,
Kalau kita perhatikan juga di dalam agama lain, di dalam agama Nasrani misalnya, itu juga ada syariat kurban juga rupanya, tidak hanya di dalam Islam. Nah, mungkin insya Allah lah seminggu lagi hari Ahad seperti ini kita akan melaksanakan ibadah kurban. Insya Allah minggu depan kita libur dulu kultumnya, pagi-pagi kita sudah persiapan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Insya Allah dilaksanakan di lapangan futsal RW 05 di lapangan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, bapak-bapak tolong diajak juga ibunya nanti sholat ke masjid. Bapak-bapak yang ibunya itu, mohon maaf, menstruasi, tetap disuruh diajak ke tanah lapang. Nah, itu bagian dari syiar Islam. Bahkan dalam syiar Islam itu hendaknya jemaah sekalian, ketika berangkat dan pulangnya itu jalannya berbeda. Nanti berangkat lewat jalan sini, pulangnya nanti lewat muter ke sana. Itu bagian dari syiar Islam. Nah, tempat musola, tempat sholat itu di tanah lapang. Saya lagi, bapak-bapak yang mungkin ibu-ibunya atau anaknya yang haid tetap disuruh ke sana. Tidak sholat Pak, duduk saja, ikut meramaikan syiar Islam. Kemudian jemaah sekalian, bagi yang masih ragu-ragu tahun ini kira-kira korban atau tidak, jemaah sekalian, kita itu harus ingat bahwa kita semua sudah bertambah usia, tambah umur jemaah sekalian. Kita mungkin usia sudah 40, 50. Pak, coba kita ingat teman-teman kita SD, SMP, teman kuliah, teman sekerja, sudah berapa yang dipanggil Allah. Kita masih beruntung dikasih hidup, Pak. Kapan lagi kalau kita tidak menunaikan ibadah kurban ini? Jangan sampai nanti kita menyesal kaduhung di akhirat, nanti diaudit oleh KPK akhirat, ternyata dulu jarang berkorban. Korban cuma sekali, itu pun bareng-bareng satu sekolahan, patungan satu orang 50.000. Nah, Pak, itu namanya belajar kurban, itu belum kurban yang sebenarnya. Mumpung kita masih dikasih Allah nikmat, punya kekayaan, punya kesehatan, umur juga sampai hari ini juga masih ada, usia sehat, nikmat keluarga, mari kita jalankan perintah Allah ini. Kita tidak disuruh menyembelih anak kita, enggak Pak. Cuma disuruh mengeluarkan sebagian harta kita. Pak, kalau korban itu harganya kambing 3 juta Pak, dibagi 12, berapa Pak? 250 ribuan sebulan. Kita mampu Pak beli paket internet, beli paket wifi sebulan 300.000, beli apa itu Pak, TV kabel, paket TV kabel, sudah punya wifi, handphone juga masih dikasih paket lagi, berapa harganya, mampu. Tetapi ketika Allah menyuruh kita untuk berkorban, kita kok rasanya masih berat, tandanya iman kita itu masih belum kuat. Mari kita pertebal iman kita. Ingat Pak, teman-teman kita SD, kuliah, SMP, SMA, sebagian sudah dipanggil Allah, waktunya kita cepat-cepat kita berbuat kebaikan. Salah satu di antara kebaikan adalah kurban. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Tuhanmu dan manhar, dan berkorbanlah. Saya lagi, kita punya anak, punya cucu, tidak terus disuruh menyembelih. Pak, bujeng-bujeng Bapak disuruh menyembelih anak atau cucu Pak, mengorbankan sebagian dari anaknya kepada Allah. Orang disuruh korban setiap bulan juga kadang masih berat. Itulah namanya manusia. Tetapi walaupun kita itu bukan ustadz, juga bukan kiai, bukan ajengan, bukan, tetap kita berusaha semaksimal mungkin menetapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa jemaah sekalian, bagi yang belum mendaftar haji, segera daftarkan haji sebelum ajal menjemput. Mumpung nyawa masih dikandung badan, masih punya kekayaan, daftarkan, hanya 25 juta saja. Nanti bapak-bapak sudah mendapatkan nomor porsi. Sudah haji Pak, ya anaknya Pak didaftarkan. Atau kalau sudah sama istrinya juga anaknya. Kalau istrinya belum, istrinya. Nah itu Pak, itulah saat-saat yang paling membahagiakan menurut saya Pak. Ibadah haji itu dari mulai datang ke embarkasi di Bekasi, besok berangkat, nginep dulu semalam ke bandara Soekarno-Hatta, atau sekarang bandara Kemayoran barangkali. Nah itu berangkat haji Pak. Mudah-mudahan
dengan ibadah haji itu rukun Islam kita sempurna. Juga mudah-mudahan bapak-bapak yang belum haji atau belum umrah mudah-mudahan diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang mungkin tahun ini ada kehalangan sehingga tidak dapat menjalankan ibadah kurban juga mudah-mudahan diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah sekalian, salah satu esensi hidup itu adalah kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya diri kita semua, harta jiwa kita itu milik Allah, wa ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kita semua nanti akan kembali. Cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil